ini kan langsung aja ya. Iya. Kelihatan kompak dalam co-parenting nih. Itu ada tips atau gimana sih caranya mau bisa co-parentingnya gitu? Bisa saling kompak berdua. Sebenarnya terkadang tuh kompak itu kan memang harus diusahakan. Walaupun pada saat perjalanan tuh pasti masih ada adjust ya. Nggak segampang itu karena biasanya bersama, terus tiba-tiba terpisah, terus tiba-tiba harus seperti baik gitu loh. Karena yang sekarang ini yang mau aku lakukan itu adalah memperlihatkan hal yang baik di depan anak-anak gitu aja. Yang penting kan itu, karena kan di masa lalu itu kan banyak hal-hal yang buruk yang dilihat dan didengar gitu loh. Jadi kedepannya ya untuk hal yang baik aja gitu loh. Kalau dibilangin tipsnya nggak ada tips karena memang intinya ya sama-sama mau berdamai aja sama masa lalu gitu Berarti sih. saling komunikasi satu sama lain buat emang ngomongin anak itu rutin ya apa gimana? Tidak rutin juga, tapi tergantung dengan apa yang dibutuhkan pada saat itu aja sih. Tapi kalau misalnya lagi kayak kemarin gitu ya ngobrol. Cuma kalau yang penting-penting aja, karena aku membiasakan untuk anak-anak biar bisa komunikasi langsung sama ayahnya gitu loh. Jadi apa yang dimau, apa yang ada keinginan, apa yang disuka, apa yang nggak suka, ya dia biasa direct langsung ke ayahnya. Jadi nggak perlu ke aku lagi gitu kan. Itu aja sih. Kemarin juga habis ngerayain ulang tahun bareng gitu, gimana tuh Kak? Ayah ya gimana ya, namanya juga masih punya anak ya, kalau kecuali kan ya itu tadi berpisah kan anaknya masih ada gitu loh. Jadi ya kita mencoba untuk melakukan hal yang baik aja. Itu tuh rencana kalian berdua untuk ngerayain. Rencana sang anak. Ini melihat anak yang udah tumbuh dewasa ini, patah hati terbesar apa sih melihat anak tumbuh dewasa dan mandiri gitu? Banyak, karena aku kalau ngomongin anakku yang pertama tuh banyak sedihnya. Jadi beda kalau mungkin yang anak perempuan aku mungkin lebih smooth gitu ya. Tapi kalau yang pertama itu karena dia tahu apa yang terjadi, tahu apa yang sudah dilewatin, dan kadang-kadang aku untuk mencoba me-reach-nya dia, pengen tahu apa sih isi hatinya dia, apa sih yang dia rasain, dia bahagia nggak ya, atau dia lagi sedih nggak ya gitu loh. Itu kan kita ngobrol. Nah pada saat obrolan-obrolan itulah yang ternyata aku banyak tahu hal yang membuat aku juga nggak baik-baik aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak kekecewaan dia terhadap orang tua itu pun juga dia lontarkan gitu loh. Jadi dia memberikan bahasa-bahasa yang aku sendiri juga jadi kayak kaget-kaget gitu sih. Kalau ngomongin kekecewaan juga berarti sempat anak juga cerita kalau kecewa gitu kan? Iyalah. Terus Kak Nindi gimana menjaga mental health anak biar supaya nggak down gitu gimana? Minta maaf. Hal yang paling pertama yang aku lakukan tuh aku minta maaf atas semua yang sudah terjadi. Terus yang terpenting adalah di saat sekarang ini dia mau ada aku harus ada. Jadi di mana saat dia butuh orang tuanya, ibunya ada, ayahnya ada. Jadi terserah misalnya itu mau bareng-bareng ataupun tidak bareng-bareng gitu loh. Karena itu sudah diluapkannya gitu loh. Dia mengungkapkan hal itu kepada saya. Nggak tahu kalau ke ayahnya ya, tapi kepada saya diungkapkan. Terus saya juga sedang menggunakan kayak bantuan orang lain juga gitu untuk merilis apa saja sih yang ada di hatinya yang dari segi profesional ya gitu loh. Jadi menggunakan tenaga ahli profesional untuk bisa apa sih yang dia pengenin, bagaimana sih kekecewaannya itu terhadap saya kah atau ke ayahnya kah atau keadaan kah gitu, yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau aku sih yang paling penting ya aku selalu minta maaf aja, minta maaf atas semua yang udah terjadi. Berarti poin utamanya itu adalah komunikasi dari semuanya ya? Iyalah, harus komunikasi. Tadi aja dia juga komunikasi, aku lagi ini gitu. Jadi masih di sekolah apa segala macam. Besok dia pertama kali trip bareng sama teman-teman sekolahnya untuk camping di luar dari Jakarta, dan perjalanannya lumayan naik pesawat. Ini dari tadi sakit perut karena mules mau packingin, jadi kepikiran pengen ikut tapi marah nggak ya ntar kalau ikut gitu loh, kayak diem-diem buntutin gitu loh. Jadi kayak kekhawatiran itu aja sih gitu. Khawatirnya tuh karena apa? Belum pernah kan soalnya. Oh gitu, jadi kayak was-was nanti Bisa nggak ya gitu loh. Terus kan aku udah pesenin tuh kayak label stiker untuk barang-barangnya. Nanti bisa nggak ya dimasukin pakaian kotor nih ke koper, bisa nggak ya begini begitu, karena kan biasanya tahu beres gitu loh. Emang sebenarnya ya plus minusnya anak harus diajarin mandiri sedari kecil tuh ya kayak gini. Cuma ini mudah-mudahan menjadi hal yang pertama dan membuat dia bisa jadi lebih mandiri. Karena kan memang selama ini dilayanin kan, baik saya ataupun Mbak di rumah gitu loh.
Cuma aku selalu bilang kayak ya kalau sama mbak itu adalah orang yang kerja sama ibu, bukan orang yang kerja sama kamu gitu loh. Jadi nggak boleh seenaknya aja gitu loh. Kayak semuanya kan kadang-kadang anak-anak gitu, semuanya minta diambilin gitu loh. Nah aku berusaha untuk bilang pelan-pelan gitu loh. Ya apa-apa harus sendiri, coba mandiri sendiri. Nah anak sendiri sering minta kumpul bareng nggak sih kayak dengan ayahnya sama kakak gitu bareng-bareng? Waktu di awal yang lebih sering minta itu sebenarnya yang kecil. Yang kecil yang suka minta. Misalnya dia mau jalan sama ayahnya, ibu ikut ya ayah, ibu harus ikut ya gitu, kayak gitu-gitu. Kadang kalau saya bisa dan kita bisa, kalau enggak ya enggak gitu loh. Sebenarnya kan nggak semuanya harus dipublish ya, karena kebetulan pas kemarin itu ada dipublish ya karena memang momennya gitu. Ya kita berusaha untuk mencoba memberikan yang baik lah ke anak gitu loh. Walaupun sebenarnya dalam perjalanan itu pasti ada percikan-percikan emosi, kadang kebahas lagi yang lama ini itu gitu-gitu loh. Cuma makanya itu kan harus diredam dengan seiring berjalannya waktu. Itu aja sih. Cuma sekarang banyak yang ngedoain kakak lucu gimana Bu? Tahu. Kita semuanya itu kembali sama Allah. Pokoknya aku kan tadi udah bilang juga kalau misalnya semua itu nggak bisa kita yang nentuin, karena aku udah pernah meminta sesuatu yang aku mau gitu loh. Ternyata itu nggak baik gitu loh. Misalnya gitu kan, kalau Allah bilang ini boleh, ini tidak, ya tergantung sama yang di atas aja. Jadi kalau sekarang jalanin, yang penting aku maunya aku happy, anak-anakku happy, udah itu aja. Kakak sendiri pengen Enggak. Itu mah kamu yang mau. Kamu yang nanya. Adalah rahasia aku maunya apa ada. Nah ini kan kakak sendiri baru baikan dengan Kak Ola, itu kemarin gimana sih Kak? Sebenarnya baikannya itu kan dipublish. Beberapa waktu yang lalu sebelumnya itu kita sering beberapa kali satu acara. Terus kita juga bersalaman, berpelukan, cupika-cupiki selayaknya biasanya dulu gitu loh. Cuma memang tidak memperlihatkan gestur-gestur yang kalau kita tuh udah baik gitu loh. Cuma kayak saya tetap baik aja di depan umum gitu loh. Cuma nanti sendiri-sendiri gitu loh. Cuma kalau kemarin alhamdulillah Mami Ola juga meresponnya dengan baik, ya aku senang. Berarti udah baikan dari Sudah. Ya kalau officialnya ya kemarin ya, yang dari kemarin itu kita udah follow-followan Instagram lagi. Kan kemarin sempat udah nggak follow-followan. Nah itu kakak gimana sih sudah baikan dengan Kak Ola lagi kan? Ya sebenarnya dalam kehidupan itu kan pasti ada namanya salah paham ya. Baik itu dalam adik kakak aja juga suka salah paham. Sama orang tua aja juga salah paham. Apalagi sama temen yang beda cara didik, cara pandang, struktur keluarganya seperti apa itu kan beda-beda. Jadi sehingga konflik-konflik itu pasti bisa terjadi gitu loh. Cuma masalahnya ini dikonsumsi saja di khalayak umum, digoreng-goreng, dibikin berita begini. Jadi sehingga opini publik tuh kayaknya saya tuh jahat banget gitu loh. Cuma kalau boleh saya bercerita sedikit, ini kan sesuatu hal yang terjadi karena direkam oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau saya boleh membela diri, sebenarnya yang jahat itu tuh siapa gitu loh. Yang orang yang memberikan rekaman dan orang yang menyebarkan gitu. Sama aja kan kayak kalau misalnya ada orang yang punya video syur gitu, yang dihukum kan yang penyebarnya bukan yang bikinnya gitu. Tapi itu kalau dari segi teknis ya, tapi di dalam hati aku yang paling terdalam aku sudah mengucapkan minta maaf kepada Mami gitu loh. Jadi Mami tahu itulah. Berarti kakak yang ngajakin baikan dulu? Oh iya dong, harus. Karena kan permasalahannya kan ada di saya. Bola apinya di aku. Jadi harus aku dong ya. Sempat ada momen pelukan juga nggak sih kayak sama Iya ada dong. Itu karena dipublish kan, terekam sama orang. Sebelumnya tuh udah ada juga. Cuma memang karena itu acaranya intimate, jadi nggak ada orang yang video-video gitu loh. Kalau kemarin kan karena itu acaranya kita teman-temanan seru-seruan, nyanyi-nyanyi apa segala macam, jadi di-videoin lah gitu. Ya happy sih, maksudnya akhirnya satu persatu masalah tuh udah diselesaikan seiring berjalannya waktu gitu. Memang waktunya cukup lama, tapi aku nggak apa-apa. Happy aja. Sekarang sudah sering berkomunikasi sama Kak Ola? Iya secukupnya aja, mungkin butuh waktu lah karena nggak segampang itu juga kan. Aku juga pasti kan ada kikuknya, mungkin Mami juga begitu, ada kikuk-kikuk. Cuman kalau kayak sama Ashanti udah, maksudnya kayak undang acara, terus suka WA, ada beberapa hal yang ada gitu. Cuma kan orang kan nggak ada yang tahu yang kayak gitu-gitu. Nah di balik masalah ini juga kan ada katanya hubungan kakak sama Kak Dito tuh sebenarnya apa sih? Ada lah. Terakhir ngejenguk kapan nih Kak?
Ada, udah ngejenguk waktu awal. Ada, pokoknya itu aku kalau udah urusan pribadi aku udah nggak mau lagi sharing-sharing karena udah terlalu trauma sama masa lalu. Jadi udah pokoknya intinya aku aja. Kalau aku mau gimana-gimana pribadi aku aja. Oke, sip, thank you ya. Dadah.